Kalau lu punya satu kepercayaan yang lu berani kejar sampai lu mempertaruhkan nyawa, itu berarti lu keren sih gitu. Keren, tapi gue gak akan melakukan itu gitu. Karena gue orangnya lebih realistis dibanding gitu ya. Gue akan tetap diam aja gitu. Gak perlu dengan tangan gue sendiri kok untuk membuat dunia berubah. Bayangin lu hidup di abad ke-15 dan lu nemu kebenaran bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari. Indah kan? Tapi masalahnya gereja-gereja di sana tuh nggak menganggap itu indah gitu. Malah kalau lu ngomong itu di muka umum, lu bakal dihukum dengan disiksa sampai mati. Selamat datang, dan ini adalah anime Orb on the Movement of the Earth. Sebuah anime tentang orang-orang yang rela mati demi sebuah data. Berbicara soal data yang mematikan dan institusi yang menutupi sebuah kebenaran, kok gue jadi teringat dengan seseorang ya. Seseorang yang punya pulau pribadi dan hobi mengoleksi nama-nama orang penting. Tenang. Video ini tuh bukan tentang penerbangan ke Epstein Island. Tapi kalau dipikir-pikir, nyari tahu kebenaran tentang heliosentrisme di anime ini tuh sama aja sih bahayanya. Dengan mencoba mencari tahu siapa aja yang ada di dalam flight logs Epstein. Keduanya bisa bikin kalian di dalam sel yang kamera CCTV-nya tiba-tiba mati secara ajaib. Di anime ini, tokoh utama kita, Rafal, adalah seorang anak jenius yang awalnya mau belajar ilmu teologi. Tapi setelah bertemu dengan seorang yang dibilang sesat oleh gereja, yaitu Hubert, dia itu jadi sadar bahwa apa yang diajarkan otoritas-otoritas gereja itu ternyata bohong. Bumi itu tidak diam, bumi itu bergerak. Ini tuh mirip dengan momen saat jurnalis tuh mulai sadar bahwa ada yang aneh dengan bisnis Epstein. Kalian tahu kebenarannya ada di sana, tapi pihak berwenang bilang, jangan berani-berani kamu ngeliat ke sana. Lihat bintang-bintang ini, atau lihat aja kasus selebriti yang udah viral gitu. Trump yang nyoba untuk mengalihkan perhatian kita dengan melakukan perang di Venezuela dan lain-lain, itu tuh cuma pengalihan aja teman-teman. Kita semua udah tahu kenyataannya bahwa nama-nama orang penting itu nggak bisa dilindungin karena mereka semua ada di dalam Epstein File. Masalahnya, kalau di anime Orb ini, kalau kamu tetap ngeyel, kamu yang berakhir di ruang bawah tanah Inquisition. Nah, apa yang disebut Inquisition di anime itu kerjanya tuh efisien sekali ya teman-teman. Mereka itu tugasnya nangkep-nangkepin heresi atau para orang-orang yang mereka cap sebagai orang-orang sesat gitu. Dan mereka nggak butuh waktu lama untuk bikin orang tuh menghilang aja gitu. Tapi bedanya, kalau di anime mereka pakai siksa besi, kalau di New York mereka cuma butuh sipir yang kebetulan lagi tidur siang aja selama 2 jam lah ya. Bisa pas-pasan gitu 2 jam ya. Nah, alasan kenapa anime itu bisa luar biasa, karena mereka tuh nggak menyensor rasa sakit. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka anime yang ada gore tipis-tipis lah ya, itu bolehlah coba nonton anime ini. Keinginan manusia untuk mencari tahu sesuatu itu ternyata bisa lebih besar dibandingkan rasa takut mereka akan kematian. Karakter-karakternya tuh tahu gitu kalau anggota badannya tuh bisa hilang atau matanya bisa terbakar, tapi mereka tetap mencatat koordinat-koordinat bintang dengan harapan untuk mengetahui keindahan dari kebenaran. Pengabdian orang-orang ini terhadap sains tuh bisa dibilang gila sih. Ini tuh tipe dedikasi yang sama dengan orang-orang yang tetap nge-tweet Epstein didn't kill himself di setiap kolom komentar video lain lah intinya. Mereka tahu resikonya, tapi kebenaran tetap harus disuarakan. Saya yakin kalau Rafal atau para cendekiawan di anime itu punya akses internet ya. Mereka di zaman sekarang nih, bayangin ya. Mereka pasti udah di-ban sih di Twitter ya. Karena coba unggah-unggah foto terlarang dari teleskop mereka, melanggar kebijakan komunitas, terlalu banyak menunjukkan posisi matahari yang harusnya rahasia negara. Elon Musk. Inti dari Orb adalah tentang bagaimana kebenaran diteruskan secara rahasia, teman-teman. Dari satu tangan ke tangan yang lainnya, dari Hubert ke tangan Rafal, dari Rafal 25 tahun kemudian ada orang lagi yang melanjutkan, yaitu Mbak Denny. Nah, sama seperti dokumen-dokumen pengadilan kasus Epstein yang terus bocor sedikit demi sedikit, apa kalian pikir semuanya udah selesai? Enggak teman-teman, selalu ada jilid yang baru, selalu ada nama baru, dan bedanya kalau di anime Orb yang mereka sembunyikan adalah masa depan peradaban. Kalau di kasus yang satunya yang mereka sembunyikan adalah daftar orang-orang yang mungkin sekarang lagi deg-degan setiap kali ada nomor tidak dikenal yang menelpon. Jadi kesimpulannya, apakah kalian harus nonton Orb on the Movement of the Earth? Ya, itu udah jelas banget teman-teman. Ini tuh anime yang nyeritain tentang keberanian intelektual gitu. Gimana Rafal itu bisa menyadari masalah keindahan
Rafael tuh seorang perfeksionis yang mencintai keindahan dalam matematika. Dalam model geosentris Ptolemaic yang dianut Derajat saat itu, pergerakan planet tuh bisa dibilang sangat rumit. Untuk menjelaskan kenapa planet terkadang terlihat bergerak mundur, astronom itu harus menciptakan konsep-konsep mereka sendiri. Ada dua konsep yang utama dibahas di sini, yaitu epicycle dan juga equant. Epicycle artinya lingkaran kecil di dalam lingkaran yang besar. Equant artinya titik matematis yang sangat rumit untuk menyeimbangkan orbit. Mereka berkata kalau equant ini tuh nggak bisa dihitung karena ilmu pengetahuan Tuhan itu melampaui ilmu pengetahuan manusia. Bagi Rafael, anak jenius tadi, model ini tuh bisa dibilang jelek karena terlalu maksain biar bumi tuh ada tetap di tengah gitu. Kalau kita ngeliat model heliocentrisme yang diberikan oleh Hubbard, ya kan, dia bisa nyadar bahwa kalau matahari adalah pusatnya, semua kerumitan yang tadinya mereka bilang nggak bisa dihitung oleh manusia, malah jadi masuk akal semuanya gitu. Nah, yang kedua yaitu pengamatan gerak retrograd atau gerak balik dari planet. Nah, daripada memakai teori Aristoteles, mereka tuh memilih menggunakan observasi dunia nyata. Nah, teori Aristoteles itu apa sih, teman-teman? Nah, teori Aristoteles itu percaya, ya kan, bahwa benda-benda yang ada di luar angkasa itu bergerak secara sempurna. Jadi mereka itu akan berputar seperti pendulum gitu. Jadi geraknya itu nyata dan nggak ada lagi yang bergerak keluar jalur lah. Tapi nyatanya di saat mereka mengamati gerak dari planet Mars, ternyata mereka itu berputar gitu. Ada sedikit perputaran, jadi nggak sempurna lingkaran benar-benar, tapi sedikit ada ke belakangnya dikit, maju lagi, ke belakangnya dikit, maju lagi, ke belakangnya dikit, maju lagi gitu, teman-teman. Nah, di situ mereka menyadari bahwa ada yang salah dari teorinya Aristoteles dan mereka itu harus memperbaiki sesuatu. Gimana? Kalian mau nggak sih hidup dengan menjadi seorang intelektual yang memiliki satu kepercayaan? Kalau menurut aku sendiri sih, meninggalkan buku-buku catatan miliknya di tengah gunung, yang nantinya 25 tahun kemudian secara kebetulan akan ditemukan oleh orang lain yang juga memiliki mimpi-mimpi yang sama. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Sekali lagi, Kuat Min Baru Nozu. Dadah.